welcome back. Ini adalah part kedua dari video pembelajaran kita. Yesus adalah Allah yang zohir dari Allah yang batin. Quran Surah Al-Hadid, Surah 57 ayat yang ketiga. Alkitab terutama Perjanjian Lama ditulis dengan menggunakan bahasa yang saya sebut sebagai bahasa kerajaan, royal language atau kingdom language. Dalam sistem kerajaan, selem atau gambar raja yang berupa patung harus disembah dan dihormati, sama seperti raja ketika tidak hadir secara fisik. Tindakan merusak atau tidak menghormati selem atau patung raja ini akan dianggap pengkhianatan dan dapat dihukum mati. Di dalam Alkitab kita, terutama Yohanes 4 ayat 24, Yesus berkata bahwa Allah itu roh, yaitu Bapa yang ada di surga. Lalu bagaimana dengan Sang Firman? Yesus disebut juga sebagai Selem Elohim, Imago Dei atau gambar Allah, yaitu manifestasi daripada Allah yang tidak kelihatan. Kolose 1 ayat 15, 1 Korintus 4 ayat 4. Dan manusia atau Adam disebut juga sebagai Imago Christi atau gambaran daripada Kristus itu sendiri. Kejadian 1 ayat 26, Kejadian 9 ayat 6, Roma 8 ayat 29, 1 Korintus 11 ayat 7, 2 Korintus 3 ayat 18. Kolose 1 ayat 15, Rasul Paulus berkata, "The Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation." Sang anak adalah gambar yang kelihatan dari Allah yang tidak terlihat. Dialah yang pertama kali lahir lebih dulu sebelum segala sesuatu diciptakan. Dalam Kolose 1 ayat 15 sampai dengan 19 dikatakan Yesus Kristus adalah Allah yang zohir dari Allah yang batin. Yesus adalah gambar Allah yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan. Dialah yang pertama kali lahir sebelum segala sesuatu, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Di dalam Yesuslah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Maksudnya di dalam dimensi roh maupun di dalam dimensi fisik kita. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Yesus Kristus telah ada terlebih dulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Yesus adalah penopang alam semesta. Dia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dia adalah yang sulung, yang pertama kali bangkit dari antara orang mati. Sehingga Yesus lebih utama dalam segala sesuatu, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam diri Yesus Kristus. Apa maksud Kolose 1 tadi, teman-teman? Artinya Allah menciptakan kerajaan surga dan bumi melalui Yesus dan bagi Yesus sang anak. Allah menjadikan sang anak sebagai ahli waris dan Mesias di kerajaan surga dan bumi, dan memerintah sebagai Raja semesta alam. Anda bisa baca ini dalam Matius 21 ayat 38, Markus 12 ayat 7, Lukas 20 ayat 14, Matius 25 ayat 31-46, Mazmur 2 ayat 69, Daniel 7 9 sampai dengan 14, Mazmur 72 ayat 11, Mazmur 110 ayat 1 sampai dengan 7, Yohanes 18 ayat 36, Kisah Rasul 2 ayat 36, Filipi 2 9 sampai dengan 11, Matius 28 ayat 18, Wahyu 1 ayat 8 dan Wahyu 1 ayat 17 sampai dengan 18. Jadi Allah menciptakan baik kerajaan surga, yaitu di dalam dimensi roh yang tidak kelihatan, dan kerajaan Adam di bumi, di dalam dimensi fisik kita, yaitu kerajaan yang kelihatan, bagi Yesus dan untuk Yesus. Yesus telah ditetapkan sebagai ahli waris atau sang Mesias yang berhak menerima segala yang ada. Kita baca ya, Ibrani 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini Dia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Dia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dialah Allah telah menjadikan alam semesta. Karena itu di dalam Yohanes 16 ayat 15, Yesus berkata, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Penting sekali untuk kita mengenal dan memahami siapa anak Allah itu. Dalam Kolose 1 ayat 15, Yesus Kristus adalah gambar wujud Allah yang kelihatan dari Allah yang tidak terlihat. Dialah Allah yang zuhir dari Allah yang batin. Ini sama dengan Quran Surah Al-Hadid, Surah 57 ayat 3. Dikatakan Dialah yang awal dan yang akhir, yang zuhir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Zuhir itu artinya lahiriah, jelas kelihatan, nampak atau visible. Sedangkan batin atau roh itu artinya tersembunyi, gaib, tidak kelihatan, sesuatu yang ada di dalam yang tersembunyi, yaitu invisible. Jadi siapakah Yesus firman Allah itu? Firman Allah bukanlah sesuatu, bukanlah perkataan atau AIUEO, melainkan seorang pribadi. Yesus adalah the visible image of the invisible God. Yesus adalah Allah yang zohir dari Allah yang batin. Sang Firman adalah manifestasi dari Allah yang tidak terlihat. Di dalam Alkitab kita, gambar Allah tersebut harus disembah. Di dalam Ibrani 1 ayat 5-6 dikatakan, karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Dia katakan, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya dan dia akan menjadi anakku. Dan ketika Dia membawa pula anaknya yang sulung ke dalam dunia, artinya ketika Sang Firman itu menjadi manusia, maka Allah berkata, semua malaikat Allah harus sujud menyembah kepada Dia, yaitu sang anak sebagai Adam yang kedua. Ini juga ada di dalam Ulangan 32 ayat 43 versi LXX Septuaginta. Hal ini juga ada di dalam Quran, teman-teman. Quran surah 2 ayat 34,
Quran surah 17 ayat 61, Quran surah 18 ayat 50, dan Quran surah 20 ayat 116. Dikatakan ketika Allah menciptakan Adam, maka dia berkata kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Kalau Anda membaca hadis dan tafsir, maka mengapa Allah memerintahkan sujud kepada Adam? Karena Adam diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu sendiri. Dalam seluruh Alkitab kita, sujud menyembah itu boleh kepada Yahweh Tuhan dan kepada manusia. Antara lain di Kejadian 23 ayat 7, Kejadian 33 ayat 7, Kejadian 50 ayat 18, dan seterusnya. Anda bisa baca referensi yang sudah saya kasih. Tetapi yang dilarang adalah sujud menyembah kepada patung tuangan, pahatan, dari batu, emas, perak, kayu, dan lain-lain. Bahkan sujud menyembah tidak boleh kepada malaikat atau kepada iblis. Bahkan dalam Yeremia 30 ayat 9, kita disuruh mengabdi kepada Yahweh Tuhan, Allah kita, dan kepada Daud, Raja Mesias kita, yang dikatakan akan kubangkitkan bagi mereka. Ketika Yeremia ditulis itu, Raja Daud sudah mati ya teman-teman. Ini artinya nubuatan mengenai Raja Mesias yang akan Tuhan bangkitkan. Jadi penyembahan kepada Yahweh itu juga penyembahan kepada Mesias. Dan di dalam perjanjian baru, banyak sekali orang datang dan sujud menyembah kepada Yesus. Jadi yang diperbolehkan untuk kita sujud menyembah hanyalah kepada Yahweh dan Mesiasnya, serta kepada manusia. Karena itu Yesus disebut Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Dialah yang harus kita sujud dan kita sembah. Memberontak terhadap Yahweh berarti memberontak terhadap Mesiasnya. Bagaimana menurut Anda? Sampai jumpa dalam bagian ketiga seri Allah yang Zohir dan Allah yang Batin. Shalom.